Memasuki usia kepala empat biasanya cukup membuat gusar bagi sebagian perempuan, tapi tidak demikian dengan Memes yang memiliki nama asli Mediana Maimunah. Walau mengaku sudah lama sekali tidak membuat acara perayaan ulang tahun, tepatnya sejak 23 tahun yang lalu, namun istri konduktor Twilight Orchestra Adi MS ini sangat senang dengan acara ulang tahun ke-40 yang diprakarsai oleh suaminya sendiri bersama sanak saudaranya. Saya tuh biasanya tidak pernah membuat satu Urusan sidang untuk kuliah yang masih harus ditempuhnya di Universitas Atmajaya. Nah, satu hal lagi yang menjadi rada repot, saya harus sidang. Kalau nggak lulus kuliah dah. Makanya itu dia aja, waktu sidangnya juga belum tentu. Jadi aduh nih gimana nih gitu kan. Jadi tiba-tiba syuting di sana, tiba-tiba wing sidang tanggal segini, bubar yang ada. Walau ia masih terbentur oleh jadwal kegiatannya yang padat, Wingky berharap bisa tetap pergi ke Amerika. Apa sih yang membuat kamu semangat untuk terlibat di film itu? Apa karena bayarannya yang cukup besar? Secara acting sih seru sih, maksudnya ceritanya simpel gitu ya, nggak ribet, terus juga nggak norak, maksudnya tidak menjual mimpi, kehidupan nyata yang ada di Amerika. Terus udah gitu menariknya lagi, syutingnya di sana, jadi saya juga bisa belanja lagu-lagu buat DJ saya. Sama aja sih, yang mereka tawarin sih sejujurnya nggak tahu ya, kalau di film sih dari kita sendiri juga, maksudnya dari Wingky dan Ibu Wingky di manajemen juga segala macam nggak begitu memikirkan bayaran sih. Karena di film itu saya sendiri juga puas sih ngelakuinnya gitu. Jadi sama ya kurang lebih lah, kurang lebih ya naiknya pelan-pelan kali ya. Berbicara mengenai kegiatan Wingky tidak akan ada habis-habisnya. Karena selain sibuk dengan dunia akting dan presenter, Wingky saat ini juga sedang asik-asiknya menyiapkan album rekaman. Wah, istri kamu jadi sering dianggurin nih. Lalu apa kamu akan ngajak ke Nes ke Amerika nanti? Sekalian bulan madu kedua? Inginnya sih diajak, tapi kalau misalnya ternyata sama orang sananya nggak ada dana buat bayarin dia, mikir-mikir lagi ya, ternyata cukup mahal juga ya, beli tiket Amerika gila. Tapi sih kayaknya ajak aja. Mau motivasi ya, boleh. Mudah-mudahan keluar anaknya mirip Brad Pitt kalau di Amerika. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Tingkahnya yang konyol selalu menarik perhatian orang-orang. Belum lagi dandanan khasnya seperti cewek centil dengan riasan make up yang menor. Ya, dialah Aming. Saat kami temui di konser Boyz II Men beberapa hari yang lalu, Aming membawa gandengan baru. Gandengan barunya ini tidak pernah lepas sedetik pun dari tangannya. Oh, ini dari Teh Rina, emang sengaja dibawa kemana-mana, narsis banget, suka banget tas ini. Apa tadi dipelukin gitu kan. Isinya 20 juta. Tasnya boleh. Nggak bohong. Dikasih sama Teh Rina tuh, pokoknya terhitung 2 minggu yang lalu. Pokoknya demen banget deh, retro banget. Jadi emang dulu pengen punya. Sebenarnya sudah pasaran, cuman udah sempet in gitu kan. Sekarang nggak tahu nih, sok mau di happeningin lagi. Ya, Batman. Oh, ternyata gandengannya itu adalah sebuah tas unik pemberian Rina Gunawan. Kirain cewek kamu. Isinya apa sih, Ming? Enggak, isinya rahasia, nggak boleh. Duit paling sabun muka, karena aku kan sering di makeup ya, sering pemotretan gitu, jadi mesti prepare gitu kan. Standar lah, cuma note, terus bolpen, makanan, cemilan, sabun muka, alat mandi. Aku orang nomaden, jadi suka kemana-mana gitu. Ya sudah, kalau lihat isi tas kamu nggak boleh, kita boleh tahu nggak siapa sih cewek gandengan kamu sekarang? Belum, Angie sini sama Angie aja. Ya, yuk. Belum. Tiap hari apa ya, jujur aja, alhamdulillah dapat kerjanya banyak, tiap hari ada. Jadi benar ya kayak gini, maksudnya pergi pagi pulang pagi. Jadi ya kalau bisa dipacaran juga ya percuma buat status doang. Anak ke-9 dari 10 bersaudara ini memang lagi giat-giatnya bekerja.
Bagaimana tidak, sampai bolak-balik Jakarta-Bandung pun ia jalani karena Aming masih terdaftar sebagai mahasiswa Desain Tekstil ITB dan kebanyakan pekerjaannya dilakukan di Jakarta. Sesuai nama panggilannya yaitu Aming yang diambil dari primbon Cina yang berarti keberuntungan, kini ia menjadi orang terkenal. Apa kamu puas dengan label keartisan kamu ini? Jadi dalam kamus gua bukannya suatu apa ya, bisa dibilang gua kurang menyukai pengkultusan gitu, dan gua bilang antara ada gap antara fans sama artis kesannya apa sih. Dan gua prefer disebut sebagai pria penghibur, entertainer gitu daripada jadi artis atau apa. Oh enggak, gua masih naik angkot, gua masih just like another college guy gitu kan, yang masih angkot rame-ramean, masih nongkrong di warteg. Enggak ada yang berubah paling ya duit gua udah banyak, udah bisa beli mobil, punya deposito, ya gitulah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari Minggu saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang sudah Anda tunggu-tunggu. Memasuki usia kepala 4 biasanya cukup membuat gusar bagi sebagian perempuan, tapi tidak demikian dengan Memes yang memiliki nama asli Mediana Maimunah. Walau mengaku sudah lama sekali tidak membuat acara perayaan ulang tahun, tepatnya sejak 23 tahun yang lalu, namun istri konduktor Twilight Orchestra Adi MS ini sangat senang dengan acara ulang tahun ke-40 yang diprakarsai oleh suaminya sendiri bersama sanak saudaranya. Saya tuh biasanya tidak pernah membuat satu pesta khusus untuk saya. Biasanya saya membuatkan pesta untuk Adi, Kevin, dan Tristan. Cuman karena kali ini ulang tahun saya yang ke-40, terus Mas Adi juga memberikan ide, kenapa nggak bikin aja kita kumpul-kumpul silaturahmi. Setelah sekian lama menyembunyikan status perkawinannya kepada publik, akhirnya mantan vokalis band Ratu Pinkan Mambo buka mulut perihal statusnya. Baru diketahui belakangan ini bahwa Pinkan numpang nikah di Cianjur dengan pria yang bernama Sandi Sanjaya. Teka-teki siapakah ayah dari putra pertamanya ini terjawab sudah dengan menggelar jumpa pers di sebuah hotel yang terletak di kawasan Jakarta Pusat. Saya menyatakan dan memperkenalkan ke teman-teman semua bahwa ini suami saya tercinta dan namanya Sandi. Kita sudah menikah dulu waktu kita pertama kali kenal, menikah secara agama. Setelah itu dilanjutkan dengan menikah KUA. Ya mungkin ini kenyataan yang harus saya jalani, yang harus saya terima. Lalu kenapa Pinkan menyembunyikan status pernikahannya yang notabene merupakan berita gembira? Ya, saya Pinkan Mambo dan ini suami saya tercinta Sandi Sanjaya. Kita udah menikah di KUA Pacet dan semuanya baik-baik saja. Apa alasan kalian menumpang nikah sampai ke daerah Cianjur dan bagaimana prosesnya? Seperti yang teman-teman tahu, tanggal 30 April 2005. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu.
Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu jam 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke.